Shalom Bapak Ibu, kembali saya akan menjelaskan langkah terakhir di dalam membuat online exam di OSM. Seperti biasa, sign in di OSM, lalu klik online exam. Langkah yang pertama membuat question group, question bank sudah selesai, lalu klik online exam. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik add an online exam. Lalu tulis exam title-nya. Kalau di sini lebih rinci berdasarkan kelas paralel. Contoh, kelas 2A, kemudian PAS Agama 3.1. Description-nya dikosongi saja. Kelasnya, karena 2A maka klik 2A. Section-nya juga 2A. Kemudian student group-nya lewati saja. Ini tidak usah ditentukan. Kemudian subjeknya pilih yang sesuai, yaitu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Interaction-nya kind of form. Kemudian exam statusnya one time atau multiple time. Kalau one time, ini artinya anak-anak hanya bisa mengerjakan satu kali. Sedangkan kalau multiple time, anak-anak bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Karena pas, maka saya akan klik one time. Kemudian exam type-nya. Ada only duration, kemudian date and duration, kemudian ada date, time, and duration. Klik yang paling bawah. Durasinya ditentukan, misalnya waktu pengerjaan itu 20 menit. Kemudian start date-nya mulai tanggal berapa. Klik tanggalnya, kemudian tentukan jamnya. Misalnya jam 8 pagi atau IM. Dan bisa dikerjakan sampai kapan. Misalnya bisa dikerjakan di tanggal yang sama, kemudian jamnya berbeda, yaitu jam 9 tepat, IM diganti PM. Ini artinya soal itu bisa diakses dari jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk start date dan end date ini ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kemudian mark type-nya pilih yang fix. Kemudian pass value-nya ini adalah KKM, saya akan tentukan 75. Negatif mark-nya dilewati, random-nya akan saya lewati. Tetapi ini bisa ditentukan. Random ini adalah untuk menentukan soal yang berbeda yang diterima oleh setiap anak. Jadi misalnya saya klik 40, maka akan muncul 40 jenis yang berbeda yang bisa diakses oleh anak-anak. Jadi soalnya bisa diacak sebanyak 40. Saya lewati saja, saya tidak pakai random, jadi setiap anak menerima soal dan urutan yang sama. Kemudian publish-nya ada dua, yes dan no. Yes ini artinya sudah bisa diakses dan muncul di dashboard anak-anak. Kemudian no ini artinya soal belum bisa diakses. Saya klik no. Kemudian add online exam. Kita klik. Kalau sudah sukses, maka kita lihat ada di sheet yang terakhir. Ini adalah online exam yang sudah saya buat. Publish-nya masih no. Ini belum selesai, tetapi masih ada satu langkah lagi menambahkan soal. Saya akan klik tombol warna biru, simbol tambah. Muncul tampilan seperti ini. Lalu, di sini ada difficulty level-nya.
Ini saya tidak akan isi, karena kalau isi kadang-kadang muncul soal milik Bapak Ibu guru yang lain, jadi saya lewati. Kecuali nanti saya tidak bisa menemukan question groupnya, saya baru akan klik difficulty levelnya. Saya langsung akan mencari di sini question group yang sudah saya buat. Kelas 2 PAS Agama 3.1. Ternyata soal yang muncul ada 3. Akan saya tambahkan semuanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini soal sudah muncul sesuai dengan yang kita buat. Saya tadi hanya membuat 2 soal untuk PAS, ternyata di sini sudah terlanjur saya klik 3 soal. Maka ada 1 soal yang akan saya hapus karena tidak sesuai. Kalau ada soal seperti ini, maka tinggal di remove question. Kita klik. Nah, sudah hilang. Soal yang ada 2 sesuai dengan rencana dan skor maksimal adalah 100. Kalau sudah selesai, klik online exam lagi. Nah, klik sheet yang terakhir, biasanya muncul di terakhir. Kalau dilihat, ini publish-nya masih no. Ini artinya anak-anak belum bisa akses. Lalu saya klik tombol orange, simbol orange, edit. Saya tidak mengubah yang lain, saya hanya klik publish-nya. Yang semula no, saya ubah menjadi yes. Lalu update online exam. Nah, sudah sukses. Kita cek lagi. Nah, publish-nya yang semula merah sekarang menjadi hijau. Yang semula no sudah menjadi yes. Ini artinya sudah siap untuk dikerjakan oleh peserta didik. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.